Ya baik, ya kita akan mulai kembali ya ke kuliah kita melanjutkan pembahasan terkait lebih dalam sebetulnya tools-tools dalam genomik gitu ya. Terutama adalah bagaimana kalau seandainya kita mempunyai data hasil DNA sequencing, terutama adalah data-data yang berasal dari whole genome sequencing. Itu bagaimana kemudian kita bisa melakukan analisis sehingga kita bisa mendapatkan ultimate goal-nya adalah kita bisa mendapatkan kualitas draft genome reference yang itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam aplikasi gitu ya. Sebagai informasi juga bahwa dengan tingginya gitu ya biodiversitas yang ada di Indonesia, referensi-referensi genom yang ada ya terutama kalau kita bicara lokal indigenous organism itu masih sangat-sangat rendah gitu ya. Jadi kalau kita bicara jagung saja gitu ya, nah jagung itu induk atau elit lainnya itu kan itu bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, bicara tentang pisang di Indonesia juga itu variasinya itu banyak sekali gitu ya, mulai dari yang genom E, genom D, genom S, genom T gitu ya pada pisang itu sangat sangat bervariasi. Lalu juga kita bicara tentang mikroorganisme, nah ini sesuatu yang sebetulnya unlimited gitu ya, itu sesuatu yang sifatnya adalah unlimited. Oleh karena itu gitu ya kita perlu memahami sesungguhnya adalah bagaimana cara melakukan analisis dalam genomik ini gitu ya. Salah satunya adalah karena kita bicara data genom, maka data genom itu adalah data structural information. Jadi itu adalah data dari A sampai kemudian Z gitu ya. Sehingga informasi yang ada dalam genomik itu selalu informasi yang sifatnya adalah masih sangat-sangat kasar karena dia berbicara tentang structural information. Jadi tidak hanya informasi gen yang ada di situ, tetapi juga banyak hal, terutama adalah junk DNA, itu sesuatu yang juga cukup banyak ada di genom-genom dari eukariot itu sendiri. Nah, pekan kemarin kita sudah sampai di bagian ini gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan di sini yang disebut sebagai Markov model based tools, di mana Markov model ini merupakan salah satu algoritma yang bisa digunakan untuk mencari penemuan-penemuan struktur gen gitu ya. Nah, di mana kalau berdasarkan Markov model based tools ini ada beberapa program atau software yang bisa kita gunakan untuk bisa uh, memprediksi struktur gen yang ada di dalam hasil DNA sequencing kita gitu ya. Nah, kita akan mulai tentang hidden Markov model gitu ya, di mana hidden Markov model ini adalah suatu mekanisme observasi diskrit gitu ya. Nah, jadi ketika kita bicara diskrit, maka bahwa setiap tahapan, setiap dia mulai mencari, setiap tahapan pencarian itu dia akan melihat ya proses observasinya gitu ya. Nah, ini yang kemudian nantinya akan dikumpulkan lalu kemudian secara statistik gitu ya. Nah, hasil observasi tersebut nanti akan dibuat modelnya gitu ya. Jadi sistemnya itu akan dibuat model, being model di sini. Nah, dengan asumsi dari Markov proses itu. Jadi setiap dia pindah, dia akan observasi ya ini hasilnya apa gitu ya, seperti itu. Nah, lalu kemudian di situ juga karena di situ ada ini hidden gitu ya. Nah, ini ada yang disebut sebagai unobserved hidden states gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana ya kita tidak bisa menemukan state yang sesuai gitu ya. Seperti yang kalau kita melihat penjelasan hidden Markov model itu misalnya dari Bu Popi itu bagaimana misalnya kita bisa mengasosiasikan misalnya wajah seseorang ketika dia misalnya sedang tersenyum atau kemudian dia sedang cemberut gitu ya, sedang masam itu bisa berkaitan dengan cuaca gitu kan. Apakah kemudian jadi hujan, apakah kemudian jadi mendung, ataukah kemudian menjadi cerah. Nah,
Proses bagaimana kemudian kita memprediksi hal tersebut, nah itu nanti diobservasi dengan menggunakan algoritma dari hidden Markov model ini. Ya. Oke, nah ini adalah contoh bagaimana hidden Markov model sebagai sebuah contoh. Jadi ketika misalnya kita punya sequence DNA gitu ya, kita akan mulai di sini dengan menggunakan apa yang disebut sebagai exon ya. Jadi kita akan mulai dari exon dulu. Ya, apa sih ciri dari exon? Yang paling mudah kita cari exon pertama, dia punya yang namanya adalah start codon, yaitu adalah AUG gitu ya. Kemudian juga setelah kita menemukan itu ya, ada exon. Nah, lalu kemudian kita akan coba melihat apakah ada 5' splice site di situ. Jadi 5' splice site itu gitu. Jadi kita akan melihat di bagian ujung exon itu apakah misalnya ada konjungsi misalnya ATTG gitu yang merupakan itu adalah dominan informasi terkait 5' splice site. Nah, ketika kita menemukan 5' splice site, maka selanjutnya kita bisa menduga bahwa struktur yang akan kita temukan selanjutnya itu adalah berupa intron. Nah, dari sini maka kita mau gitu ya mencoba untuk mengidentifikasi gitu ya bagaimana perubahan struktur gitu ya dari exon ke intron gitu ya. Dari mana kita menggunakan informasi dari 5' splice site ya. Nah, jadi di situ kita mencoba mencari juga gitu kan informasi-informasi pendukung yang membuat algoritma kita itu bisa bagus untuk berjalan. Salah satunya adalah dengan menggunakan statistical properties yang ada. Jadi berdasarkan hasil ini ya analisis gitu ya, di mana secara statistik yang namanya exon itu dia akan punya komposisi basa itu rata-rata itu adalah 25%. Artinya apa? Dia equally distributed gitu ya. Jadi ini adalah menjadi satu uniqueness dari exon, di mana exon itu nantinya dia akan punya yang namanya komposisi basa yang kurang lebih sama. Lalu kemudian jika dibandingkan dengan intronnya, maka intron itu dia akan punya rich 80 regions, di mana rich 80 ini dia bisa mencapai 40% ya, each for A or T ya di situ. Lalu kemudian untuk 5' SS ini adalah splice site, maka konsensus nukleotidanya ini akan menjadi gitu ya, ini akan menjadi ini apa namanya konsensus nukleotida yang berupa G-nya sekitar 95% dan kemudian A-nya itu sekitar 5% gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana misalnya pada suatu sequence ini kita coba definisikan gitu ya apakah dia termasuk misalnya intron ataupun kemudian exon itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa coba simulasikan gitu ya. Jadi berdasarkan misalnya hasil sequence ini kira-kira gitu ya. Nah, ini dia berupa exon, intron atau splice site gitu ya. Nanti kita coba keluarkan ya pas ujian akhir gitu ya di situ. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian kita melihat mendefinisikan yaitu HMM atau Hidden Markov Model ya dengan asumsi-asumsi yang ada ya. Jadi kita akan mulai pencarian dari sequence ini di mana kita akan melihat bahwa first rule-nya atau aturan pertamanya adalah untuk exon itu dia harus punya nilai yang terdistribusi komposisinya equal. Jadi ini 25%, 25%, 25%, dan 25%. Ya. Untuk 5' splice site ya, ini AG-nya E-nya itu adalah 5% ya, kemudian C-nya itu misalnya adalah 0 ya, ini sudah hasil prediksi ya. Kemudian di sini T-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah dari distribusinya. Kemudian untuk daerah intron itu E-nya itu adalah 4, C-nya itu
4 ini 40%, C-nya 10%, G-nya 10%, dan T-nya itu adalah 40%. Jadi kita lihat di sini gitu ya, berdasarkan sequence yang ada gitu ya. Nah, kita ya bisa mendistribusikan ya sequence ini ke dalam three states yang ada. Satu adalah berupa exon, yang kedua itu adalah berupa intron, dan yang ketiga adalah 5. 5 di sini ada yang dimaksud 5 prime splice site gitu ya di sini. Nah, setiap state tersebut, jadi baik exon 5 maupun I ini, dia punya yang disebut sebagai emission probabilities gitu ya. Jadi emission probabilities ini dia menghitung ya pada daerah-daerah tertentu ini berapa sih besar gitu ya komposisi dari masing-masing bahasa ACTG tersebut gitu ya. Lalu kemudian ada yang disebut juga transition probability, itu untuk melihat kemudian probabilitas di mana kalau dia berpindah gitu ya dari satu state ini adalah exon kemudian ke 5 ataupun ke I ya. Ini berapakah kemudian perubahan komposisi yang adanya gitu ya. Ini yang kemudian coba dimodelkan dalam hidden Markov model gitu ya. Nah, sekarang ya kita coba lihat gitu ya. Jadi berdasarkan apa namanya hasil ini gitu ya, nanti kita coba misalnya pada sequence tertentu gitu ya di sini. Nah, kita lihat bahwa pada sequence ini misalnya gitu ya, ini setelah diukur dari koordinat ini, kita sebut saja ini koordinat 1, C itu adalah 1, sampai kemudian ini koordinat kesekian ya dengan akhiran C. Nah, ini diprediksi dengan komposisi yang ada gitu ya. Nah, ini dia diprediksikan berupa exon. Ya. Lalu kemudian nanti gitu ya, setelah kemudian disimulasi lagi, dia melihat bahwa nah di G yang 5 ini gitu ya, dengan probability di sini nilai G-nya ini adalah 95%, ya ini kita lihat dia adalah bagian yang disebut sebagai 5 prime splice site ya. Lalu sisanya karena di sini lebih dominan itu adalah A dengan T gitu ya, maka di sini gitu ya kita katakan itu sebagai daerah yang disebut sebagai intron. Nah, jadi bagaimana sebetulnya HMM itu dia bisa mengenerate suatu sequence ini menjadi state-nya itu adalah I, 5 ataupun I gitu ya di sini. Nah, pertama adalah dia coba visit dari state-nya itu sendiri. Jadi dia coba di sini mensimulasi C, ini CT, ini kan berarti ini adalah C yang pertama, nah ini kan berarti dia 1, nanti C yang kedua berarti ini C-nya 50%, T-nya 50%, T yang ketiga berarti nah ini T-nya menjadi 60%, C-nya menjadi sekitar 30% ya. Begitu kemudian seterusnya sampai kemudian observasi itu dia mencapai satu probability di mana nilai ATCG-nya itu untuk exon itu dia terdistribusi secara merata gitu ya. Nah, jadi dari situ gitu ya dia akan coba mensimulasi emit residue ya from the state emission probability. Kemudian nanti kita akan berpindah satu persatu sampai kemudian kita mendapatkan apa yang disebut sebagai transitions probability distributions ya. Nah, nanti kita kemudian apa namanya mendapatkan state page ya, ini adalah ada gambaran di sini exon lalu kemudian ini adalah 5 prime splice site. Nah, baru kemudian masuk ke bagian intron. Nah, dari sini kita bisa nanti menyimpulkan ini bagian mana yang merupakan intron dan bagian mana yang merupakan exon. Oke. Nah, jadi bagian yang bawah ini yang merupakan hasil prediksi gitu ya. Nah, ini merupakan apa yang disebut sebagai Markov chain. Jadi ini adalah Markov chain itu, jadi dia akan observasi pada setiap state yang ada, apakah ini dia berupa exon, apakah intron gitu ya. Jadi di state page itu adalah Markov chain-nya ya, sini.
Nah, di mana what state we go next depend only what state we are in, gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari asumsi ini sebagai exon, baru kemudian nanti kita akan pindah itu ke 5' splice site, lalu kemudian ke itu sendiri, gitu ya. Kemudian di sini, gitu ya. Karena yang kita lihat ini hanya berupa ini adalah nilai CTTG CAT-nya, gitu ya. Maka kemudian hasil prediksinya ini ada prediksinya itu ini adalah hasil prediksi yang ini disebut sebagai hidden, ya. Jadi underlying state path ini adalah hidden. Jadi exon 5 dan intron ini merupakan sesuatu yang kemudian tersembunyi, gitu ya, karena kan kita hanya melakukan observasi itu berdasarkan komposisi dari base pair yang ada, jadi tidak melihat secara langsung apakah dia berupa exon ataupun intron. Nah, begitu adalah cara kerja dari algoritma HMM itu sendiri, Hidden Markov Chain itu. Nah, ini kemudian kita lihat, gitu ya, nah bagaimana mengevaluasi dari Hidden Markov model ini. Jadi ketika kita bicara Hidden Markov model ini, gitu ya, maka kita lihat ada yang disebut sebagai nilai probability dari P. Nah, di mana HMM itu, gitu ya, dia mempunyai parameter yang disebut sebagai theta, gitu ya. Lalu juga dia punya V, yaitu adalah V yang merupakan state path yang dia memprediksi antar exon. Lalu kemudian di sini ada observed sequence S, itu dikatakan S. Jadi nilai probability-nya adalah setiap sequence, ya, setiap sequence S yang diprediksi baik secara baik sebagai V ini adalah exon, intron, ya, maupun kemudian sebagai 5' splice site. Nah, maka dia ini mempunyai probability rasionya itu dibandingkan dengan HMM, ya. Ini adalah prediksi dengan kemudian parameter state itu sendiri, ya, yang disebut sebagai theta itu, gitu ya. Nah, jadi nanti, ya, semua hasil ini akan dikalkulasi, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat di sini, gitu ya, sebagai contoh misalnya kita punya di sini hasil 27 transitions, lalu kemudian ada 26 emissions probabilities, gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa menghitung bahwa nilai probability dari suatu sequence ini dengan nilai lognya ini adalah nilainya adalah minus ya 41, gitu ya, ini 41,22, gitu ya, dengan perhitungan yang ada. Itu adalah modelnya saja, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan simulasi yang lain, gitu ya, nah ini adalah simulasi yang lain adalah untuk mencari probability yang terbaik, gitu ya, di sini. Nah, maka kalau kita lihat, gitu ya, di sini probability-nya itu kalau seandainya misalnya dia bergeser, misalnya di sini kita geser, oh mungkin prediksi exonnya ini adalah ada di sini, kemudian ada 5' splice site, lalu kemudian di sini dia berupa intronnya. Nah, nanti kita akan melihat, ya, nilai log probability-nya itu seberapa banyak, gitu ya, dan kita lihat sebetulnya nanti dari masing-masing sequence itu berapa kemudian probability kemunculannya, ya. Nah, jadi contoh dari sini adalah pada Hidden Markov model ini kita harus lihat bahwa yang kita observasi tetap adalah bagian yang sequence-nya itu sendiri, ya, dari mulai CTT sampai TCA ini, sehingga bagian exon ini ya dalam program itu tidak akan ada, ya, atau dalam algoritma itu, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dengan menggunakan Hidden Markov model ini, ya, karena dia juga menggunakan misalnya dynamic programming, sehingga biasanya dia tidak akan memberikan hasil yang nol, gitu ya, karena jadi hasilnya itu non zero probability. Jadi
algoritma ini dia akan memaksa untuk kemudian memberikan hasil, apakah dia berupa exon, apakah dia berupa 5' splice site, ataukah dia berupa apa yang disebut sebagai intron itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat juga gitu ya, di sini misalnya juga 14 for that example gitu ya, misalnya 5 splice site ini gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi, maka dia itu harus ada di antara gitu ya. Pertama bahasanya itu antara A ataupun G. Jadi nanti setiap A dan G ini dia akan dianalisis probability-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti dicari bagian yang terbaik gitu ya, dan itu bagian itu yang kemudian nantinya seperti pada proses yang kita lihat pada gambar ini, proses tersebut akan diiterasi, jadi akan diulang sehingga kemudian kita bisa mendapatkan probability. Contohnya misalnya frekuensi G kalau dia ada di koordinat misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G yang ketujuh itu dia sekian persen. Dibandingkan kemudian ini adalah G di tempat yang lain. Nah, G di tempat yang lain ini ternyata dominantly dia memberikan nilai apa namanya frekuensinya itu sampai kemudian 46%. Nah, nilai 46% ini didukung juga dengan nilai log P yang ada. Nah, ini memberikan satu apa namanya kesimpulan yang cukup besar gitu ya, bahwa G pada posisi ini gitu ya, itu adalah merupakan G yang berupa sequence dari 5' splice site ya. Ini adalah bagaimana kemudian ya kita bisa menggunakan HMM ini dengan proses validasi yang ada gitu ya. Nah, jadi kita lihat gitu ya, kenapa sih misalnya kita bisa confident terhadap hal ini gitu ya. Nah, jadi di sini ya tadi gitu ya sudah saya jelaskan bahwa jadi kita akan mendapatkan di sini suatu probability bahwa frekuensi G pada posisi ini dihasilkan sebanyak 46%. Ya, sedangkan G yang lainnya ini ada G yang kedua itu potensi bahwa dia itu benar itu hanya sekitar kemudian 28%, lainnya 11%, dan yang lainnya ini di bawah kemudian 10%, bahkan ada yang tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, ini adalah yang kecil-kecil ini adalah probability dari yang ada garis-garis ini adalah untuk yang A ya, karena kita tahu bahwa untuk 5' splice site itu ya biasanya adalah indikatornya ada keberadaan basa A ataupun kemudian basa G. Ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi gitu ya. Nah, ini apa yang membedakan sebetulnya antara Markov model dengan Hayden Markov model ini adalah bagaimana kemudian Markov model itu dia memberikan ya prediksi itu 100%. Jadi dia langsung memberikan oh ini misalnya adalah exon, oh ini misalnya adalah intron. Jadi dia sudah memberikan kita informasi as it is gitu ya. Oh ini exon, oh ini. Tapi kalau Hayden Markov model, prediksi dia nantinya dia akan menggunakan apa yang disebut sebagai probability distribution tadi. Jadi dia misalnya akan mengakses, oh kalau G pada posisi sekian, itu punya frekuensi probability-nya sampai 46%. Oh kalau G pada posisi yang lain, itu dia misalnya memberikan hasil probability-nya sampai 28% gitu ya. Nah, di sini ini adalah perbedaan sehingga kenapa banyak orang juga menggunakan Hayden Markov model ini dalam melakukan analisis atau genome annotation itu sendiri. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Nah, ini bagaimana misalnya kita mendapatkan satu parameter gitu ya. Ini merupakan parameter
yang nanti akan diukur, ada model transisi, juga kemudian ada model emisi yang ada gitu ya di sini. Nah, kemudian kita coba lihat gitu ya dari awal dan akhirnya bagaimana kemudian perpindahan dari satu state ke state lain itu kemudian dilakukan proses analisis. Misalnya pada zero itu adalah satunya 100%, duanya juga ini adalah masih 0%. Lalu ketika dia pindah state, transition state dari 0 kemudian ke 1, nah satunya itu dia mulai ada, ini adalah 4%, lalu kemudian nanti ketika digeser ya ke eh, posisi yang selanjutnya ya, ini 84% dan seterusnya. Jadi kita lihat sebenarnya di sini nilai-nilai probability yang adanya ya, baik nilai transisi maupun nilai emisi yang ada gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi limitasi gitu ya dari proses algoritma dari Hayden-Markov model ini? Jadi yang pertama adalah training prosesnya itu dia lama gitu ya, karena dia akan observasi setiap state yang ada. Lalu kemudian di sini algoritmanya itu menggunakan algoritma yang berasal dari known genes, jadi yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga ketika kita bicara misalnya gen-gen dari mikroba, nah ini banyak terjadi kemudian masalah. Jadi ada problem di sini, proses overfitting problem. Lalu kemudian kita juga beberapa algoritma seperti MLI gitu ya dan Viterbi itu masih belum optimal gitu ya, sehingga memang perlu optimasi lagi. Kemudian HMM ini juga cukup sulit untuk memprediksi adanya overlapping genes. Jadi kita tahu bahwa yang namanya overlapping genes itu gen itu dia bisa berada dalam posisi forward ataupun kemudian berada dalam posisi reverse trend. Nah, ketika kemudian ada gen yang saling tumpang tindih di genomic koordinat yang sama, nah ini kemudian juga tentunya akan menyulitkan gitu ya. Ini akan menyulitkan proses prediksi dengan menggunakan HMM ini. Jadi kita harus juga bisa memahami kira-kira sequence yang kita miliki ini karakternya itu seperti apa. Apakah dia kemungkinan akan punya banyak overlapping genes? Apakah dia juga kemudian termasuk organisme yang apa namanya mempunyai kerabat yang cukup dekat dan mempunyai referensi genom. Nah, ini juga menjadi beberapa pertimbangan yang perlu kita ambil gitu ya nantinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita coba lihat bahwa dengan menggunakan tadi algoritma-algoritma yang ada gitu ya, maka kita bisa melihat performance dari beberapa program, terutama gene finders ini pada eukariot gitu ya, di mana kalau kita bicara gene finders pada eukariot ini itu bisa bermacam-macam. Misalnya adalah pada program Gini gitu ya. Nah, ini dia akan menggunakan informasi dari known genes ya. Nah, jadi dia akan berbasis nantinya similarity gitu ya. Kalau kita misalnya ingin gitu ya melakukan analisis pada sampel kita dan kita menggunakan sampel yang mempunyai kekerabatan yang cukup dekat gitu ya, maka kita bisa menggunakan Gini. Kemudian ada juga program F-Genes. Nah, F-Genes ini dia kelebihannya itu adalah dia bisa menemukan exon gitu ya dengan cukup akurat di sini. Nah, ini bisa memprediksi gene structure. F-Genes ini, tapi mungkin yang perlu jadi catatan adalah pada F-Genes ini kita bisa mendapatkan mungkin banyak false positif juga gitu ya, seperti itu. Jadi karena eksonnya yang ketemu itu bisa banyak, nah ketika dia memformulasi satu struktur gen, bisa jadi kemudian itu bisa bermacam-macam. Lalu kemudian ada gene scan. Nah, ini ada gene scan ini adalah yang cukup banyak digunakan ya, ini termasuk yang most sophisticated dan ini adalah yang most accurate to date ya. Jadi sampai saat ini. Lalu kemudian ada Augustus yang juga sudah pernah digunakan. Nah, kelebihan dari Augustus ini dia bisa handling
different source of evidence. Jadi misalnya dari DNA, dari RNA-seq, dari kemudian EST, experience sequence tag. Nah, kita bisa menggunakan program Augustus ini. Oke, nah kita coba bahas satu persatu dari program yang ada. Nah, misalnya adalah pada Gini ya. Pada Gini ini approach-nya itu dia akan menggunakan improvement algoritma dari yang disebut sebagai GHMM atau Generalized Hidden Markov Model. Nah, kenapa generalize? Karena struktur gen yang dia gunakan itu adalah dia menggunakan canonical eukaryotik. Nah, ini dari mamalia. Nah, ini tolong diperhatikan gitu ya, karena setiap struktur gen itu dia bisa berbeda-beda. Jadi kebanyakan program itu adalah biasanya didesain untuk kemudian human, ya. Kita tahu bahwa human itu dengan tumbuhan ataupun dengan misalnya organisme seperti ragi gitu ya. Nah, itu dia punya karakter yang berbeda. Misalnya intron di mammalian itu atau di manusia itu dia bisa sampai puluhan ribu, bisa sampai kemudian ratusan ribu gitu ya. Ini yang kemudian perlu menjadikan catatan. Sedangkan di tumbuhan biasanya itu nggak ada yang intronnya itu sampai kemudian puluhan ribu base pair ataupun kemudian sampai yang sangat besar gitu ya di situ. Nah, jadi dari canonical eukaryotik ini, Gini itu nanti dia akan menggunakan informasi pertama average length of exons dan introns dari model mammalian gene. Lalu kemudian ada juga compositional information, jadi berapa sih komposisi misalnya ATCG pada exon, berapa sih komposisi ATCG pada intron yang ada di mammalian. Lalu kemudian dia akan menggunakan model neural net ya untuk mendefinisikan yang disebut sebagai splice junction ataupun kemudian di sini consensus sequence di antara splice junction. Oke. Kemudian nanti splice junction ini ya nanti akan banyak di improve gitu ya. Itu dengan menggunakan nantinya adalah homologi searches. Jadi dia akan cari lagi di database betul nggak gitu ya model yang sudah diprediksi apakah dia punya homologi tertentu dari organisme-organisme yang dia dekat ya atau berkerabat. Nah, ini adalah output ya, output dari Gini itu sendiri. Jadi dia akan menghasilkan nantinya ada likelihood scores untuk setiap individual exon. Nah, lalu juga kemudian nanti akan ada set of exon predicted ya pada setiap coding region. Lalu kemudian informasi gitu ya terkait alignment ini nanti akan ditambahkan dengan informasi dari non protein yang berdasarkan hasil homologi ya organisme-organisme yang berkerabat. Nah, ini secara umum Gini ini dia bisa memprediksi 60-75% akurasi genom eukaryotik ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian Gini ini dia bekerja. Jadi misalnya ini adalah contoh actual gene structure. Nah, ini nanti ini adalah merupakan struktur gen yang seharusnya. Jadi dia akan terdiri di sini ada koordinatnya, kita akan mulai dari start codon, lalu kemudian akan selesai di stop codon. Kemudian kita lihat di sini ada exon yang berwarna kuning, totalnya ada 3. Nah, Gini ini nanti dia akan mulai dengan apa yang disebut sebagai initial prediction, ya. Jadi initial prediction oleh Gini itu nanti dia akan cek dulu startnya ada di mana, lalu kemudian stopnya itu ada di mana, lalu kemudian dia akan mulai dengan prediksi awal. Nah, dari prediksi awal ini Gini akan menemukan di sini ada sekitar 5 exon yang ditemukan. Ya, jadi ini ada sekitar 5 exon yang ditemukan. Nah, proses selanjutnya adalah nanti akan ada proses refining. Jadi refining ini tadi Gini menggunakan sequence homology alignment. Jadi dia akan cek ke dalam database
Misalnya ya kalau di kotil itu kan pakainya modelnya misalnya adalah Arabidopsis. Kalau monokotil kita bisa menggunakan jagung atau bisa menggunakan padi. Nah, dari situ kemudian ya dengan menggunakan homology alignment ini, maka fragmen tersebut ya itu nanti akan ya secara sederhananya di alignment gitu ya, seperti di blast ya di situ. Kemudian dia akan lihat ada hasil alignmentnya enggak. Ternyata dari hasil alignment di sini oh ini exon 1 ada nih. Exon 2 yang tadinya diprediksi enggak ada. Nah, exon 3 ini muncul. Exon 4 tidak muncul, nah exon 5 kemudian dia muncul. Nah, di akhir Gini ini nanti akan melakukan proses koreksi sehingga dia akan memberikan hasil bahwa pada prediksi struktur gen ini hanya ada 3 ekson gitu ya yang ditemukan. Oke, sekarang apa yang menjadi kelebihan dari Gini itu sendiri? Gitu. Jadi kalau kita lihat ya eksonnya itu biasanya dia akan temukan itu lebih banyak. Tapi kemudian nanti dia bisa di-refine atau dieliminasi dengan menggunakan homology search. Lalu kemudian dia akan memberikan likelihood score. Jadi skor kemungkinan apakah suatu fragmen itu terprediksi sebagai suatu ekson atau tidak. Kekurangannya apa gitu ya? Nah, no organism specific training is possible. Ya, oke. Nah, jadi karena dia menggunakan canonical, jadi canonical itu ya sesuatu yang sangat general, sesuatu yang sangat umum, sehingga pada akhirnya ini pun yang menjadi disadvantage, dia hanya bagus untuk mammalian genome, bukan yang lain. Kemudian ini juga ketika kita hanya menggunakan database, ya database dari homologi gitu ya, kadang-kadang kita tidak bisa melihat pada akhirnya proses evolusi gen. Jadi ini kalau kita hanya bergantung pada homologi evidence itu, maka otomatis di sini ada oversight of novel genes unique itu organism of interest. Jadi kita juga kehilangan informasi terkait dengan novel-novel genes yang mungkin ditemukan dalam proses prediksi tersebut, ya. Nah, ini kemudian yang menjadi permasalahan. Nah, next kita bisa menggunakan ya program yang lainnya yaitu adalah fGenes, di mana fGenes ini dia tidak fokus pada exon saja, tetapi dia juga akan memprediksi exon maupun intronnya. Lalu kemudian dia akan melakukan scoring dari exon sama intron ini berdasarkan komposisi yang adanya. Lalu menggunakan dynamic programming di sini untuk mencari scoring path ya dari exon sama intron. Lalu kemudian base scoring path ini nanti dihitung lagi gitu ya. Nah, contohnya misalnya adalah dengan memberikan faktor-faktor koreksi yang lain. Misalnya exon itu harus in frame ya satu sama lain dan kemudian dia harus tersusun secara sekuensi dari exon 1, exon 2, exon 3 dan seterusnya. Bukan exon 1 kemudian loncat lagi ke exon 5 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi fGenes ini dia bersifat sekuensial dan juga memberikan faktor koreksi ya. Nah, outputnya di sini ini adalah nanti dia akan memberikan hasil putatif exon dan intron, gitu ya. Kemudian juga, jadi dia tidak hanya memberikan prediksi struktur gen, tetapi juga alternatif strukturnya. Karena kita tahu yang namanya gen itu kan dia ada kemungkinan ya mengalami proses evolusi, ada penambahan domain dan lain sebagainya, gitu ya. Sehingga ada struktur alternatif struktur gen lain, ya misalnya gen 1.1, gen 1.2 gitu ya, yang memberikan hasil yang cukup meyakinkan. Nah, ini setelah dievaluasi fGenes ini dia sekitar 70% ini bisa digunakan untuk memprediksi dari genom-genom dari mammalian itu sendiri. Nah, ini adalah contoh bagaimana fGenes itu bekerja. Jadi kita lihat kembali di sini, ini adalah struktur gen yang sesungguhnya, ini adalah struktur gen yang real di bagian atas.
Kita lihat ada start, ada stop, lalu kemudian di sini ada exon yang berwarna kuning, lalu kemudian ada intron yang berwarna biru. Oke, nah pada F-genes itu dia akan melakukan perhitungan probability atau peluangnya. Contoh misalnya di sini pada exon 1 itu F-genes menghitung prediksinya dia adalah sebuah exon ini adalah 0,8. Kemudian di fragmen yang lain prediksi dia sebagai sebuah exon itu hanya 0,3. Selanjutnya secara sekuensial dia lihat ini ini adalah skornya 0,9. Lalu kemudian exon selanjutnya 0,92, terakhir dia adalah 0,5. Nah, ini adalah initial predicted exon dan kemudian nilai skor probability yang munculnya. Nanti ya FGs ini dia akan melakukan proses koreksi di sini. Jadi ini adalah dia akan lihat kembali gitu ya. Nah, kemudian dia akan refine. Nah, contohnya ini sini ada 0,8, 0,9, 0,9 dan di akhir itu ada 0,5. Nah, pada F-genes ini ya yang 0,5 itu karena dia itu di antara, maka dia nanti akan mengasumsikan bahwa fragmen gen yang mempunyai nilai probability 0,5 itu dia merupakan exon 1 dari gen yang lainnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk final gene structure prediction-nya itu yang diprediksi bahwa gen tersebut itu hanya akan mempunyai 3 exon yaitu exon 1, exon 2, exon 3 ya tandai dengan adanya start dan stop codon. Sedangkan bagian yang lainnya, fragmen lainnya yang dia punya nilai 0,5 di bagian downstream ini, di bagian belakang, dia akan diprediksi sebagai exon 1 dari gen lain karena dia juga di awal mempunyai apa namanya bahasa ATG. Nah, ini sehingga kemudian dia memberikan alternatif struktur yang lain. Oke. Advantage-nya adalah alternatif gene structures itu akan reported, jadi kita akan punya banyak sekali hasil gitu ya. Kemudian dengan ini juga F-genes ini bisa mengidentifikasi putative promoter dan polyasides-nya gitu ya. Ini identifikasi putative promoter ini kerjaannya Bu Popi ya waktu S2 ya dengan Bu Feni gitu ya. Nah, ini putative promoter dan juga kemudian polyaside ini di bagian nanti akhir. Kemudian disadvantage-nya adalah user cannot train model. Nah, inilah kekurangannya. Jadi si user ini ya dia tidak bisa train model yang ada. Jadi dia sudah menggunakan algoritma yang ada di dalam F-genes itu sendiri. Ya. Kemudian only human model based version is available for unrestricted public use. Jadi dia masih membuka free itu hanya untuk mammalian genom ya, belum untuk kemudian model organisme yang lain. Nah, sehingga jadi kita juga harus take cautions, kita harus apa namanya berikan note catatan terkait kalau kita mau menggunakan F-genes itu tergantung dari jenis organisme yang sedang kita kaji. Oke, saya coba berhenti dulu sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya kita lanjutkan kembali ya. Nextnya ini adalah gene scan. Ya. Jadi ini adalah suatu gene scan di mana dia menggunakan algoritmanya berupa generalized HMM gitu ya. Kemudian dia akan menggunakan dua state yaitu exon dan intron. Jadi dia tidak menggunakan state 5' splice site. Nah, nanti dia akan lihat berdasarkan length-nya dan juga kemudian composition-nya ya. Lalu kemudian state yang ketiga itu bukan yang dia buat itu adalah splice junction. Jadi bukan 5' splice site tapi dia berupa splice junction.
Nah, di mana nanti akan ada matrik pembobotan untuk mengidentifikasi apakah sequence tersebut dia merupakan sequence konsensus atau bukan. Lalu kemudian nanti akan ada pembobotan juga untuk mengidentifikasi promoter, poly A, dan juga kemudian other features. Jadi GeneScan ini dia memberikan fitur yang cukup lengkap dibandingkan kedua program tadi ya yang sebelumnya dijelaskan, yaitu adalah Genie dan Fgenes itu sendiri. Oke, ini adalah GeneScan. Jadi yang nanti sebagai output kita akan mendapatkan pertama adalah struktur gennya, yang kedua adalah promoter site-nya, yang ketiga adalah translation initiation exon, jadi di mana proses inisiasi itu akan dimulai ya untuk translasi. Kemudian internal exon ya, itu antara exon start dan kemudian exon stop itu kan biasanya ada internal exon di situ, lalu kemudian juga ada terminal exon di mana di sini ada stop codon ya, lalu kemudian polyadenylation site ya. Dan ini adalah secara perhitungan bahwa GeneScan ini 80% itu cukup akurat untuk human ya. Nah, ini adalah advantage-nya, jadi most accurate ya, kemudian excellent ya, dia mengidentifikasi terutama start exon dan juga kemudian stop exon ya, internal ataupun terminal. Kemudian dia juga dapat mengidentifikasi putatif promotor. Nah, ini disadvantage-nya, jadi kita hanya mengikuti default dari si GeneScan ini gitu ya. Nah, kemudian kekurangannya yang lain juga initial exon-nya. Jadi pada GeneScan ini untuk prediksi exon awal itu exon yang mengandung itu adalah ATG. Nah, ini dia secara prediksi itu lebih lemah ya. Kemudian promoter identification juga ini bisa mislead gitu ya, karena memang promoter itu kan dia panjangnya itu bisa ribuan sampai puluh ribuan gitu ya. Oleh karena itu mungkin saja di sini promoter itu dia apa namanya belum tentu promoter yang sesungguhnya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai Augustus. Nah, ini juga yang kemarin kita gunakan di dalam praktikum. Jadi basis algoritmanya ini adalah generalized HMM. Nah, lalu kemudian ini akan ada comparable ya to GeneScan gitu ya. Nanti kemudian ada intron length model, kemudian ada initial pattern of 4 exon, lalu kemudian similarity based weighting for splice site. Nah, setelah itu juga dia nanti akan improvement dengan menggunakan yang disebut sebagai interpolated Hayden-Markov model. Dan nanti dia akan memasukkan ada parameter yang disebut sebagai internal 3' content model. Oke. Nah, jadi Augustus itu gitu ya, dia tidak cuma melakukan prediksi tapi juga dia menambahkan beberapa extrinsic information seperti misalnya adanya protein sequences ya. Lalu kemudian ada EST sequences gitu ya. Kemudian ada synthetic genomic sequence, atau kemudian juga nanti ada user defined constraint, misalnya alignment dari genomic sequence-nya dan juga kemudian user defined hint, sehingga kita bisa apa namanya mempertajam hasil yang menurut kita itu bisa memberikan prediksi yang jauh lebih baik. Jadi Augustus dia memberikan informasi-informasi ekstrinsik ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana prediksi gitu ya, gene prediction. Nah, dari Augustus ini menggunakan phylogenetic footprinting. Jadi phylogenetic footprinting ini pertama adalah dia akan coba melihat dari prediksi ini apakah dia punya kemiripan dengan organisme-organisme yang lain. Jadi dia cek misalnya di sini pada human ini seperti apa, pada simpanse seperti apa, pada anjing seperti apa, pada tikus ya mencit seperti apa, pada tikus seperti apa, pada ayam seperti apa, pada ikan fugu ataupun ikan zebra itu seperti apa, sehingga didapatkanlah
Ya, ini yang namanya adalah konsensus. Ini yang kita lihat yang berwarna merah ini, di mana dari hasil konsensus ini memang ada beberapa perbedaan dari bahasa, tetapi secara umum kita mendapatkan yang disebut sebagai conserved sequence, yang ini diprediksi sebagai suatu exon oleh Augustus. Kemudian ini juga adalah bagaimana Augustus ini juga menggunakan yang namanya extrinsic informations. Di sini misalnya adalah contohnya dia menggunakan EST. Jadi di database EST, EST itu adalah express sequence tag gitu ya. Nah, di mana express sequence tag ini nanti akan coba di mapping ke dalam suatu genom tertentu. Nah, ini prosesnya jadi dia akan melakukan alignment to EST ke database express sequence tag, di mana EST ini merupakan data fungsional atau data RNA. Nah, ketika EST ini dia terpetakan atau map terhadap satu exon tertentu, nah maka ini dijadikan sebagai initial spot atau initial site bagi Augustus untuk memulai proses atau mencari proses prediksi dari fragmen tersebut. Nah, dari situ kemudian EST alignment ini akan di top up lagi. Jadi setelah EST alignment, kan EST ini kan dia express sequence tag ya. Jadi kadang-kadang express sequence tag ini dia belum tentu juga gitu kan menjadi suatu protein. Nah, kemudian nanti proses ini oleh Augustus itu akan di top up lagi dengan menggunakan data protein. Sehingga kita dapatkan di sini alignment itu kepada protein, sehingga di sini kita bisa melihat, oh ini kan ekspresi sequence tag-nya ya, ini bagian operating frame-nya, nah bagian protein kita pastikan bahwa dia memiliki start codon. Nah ini contohnya misalnya pada protein ini, kenapa dia di sini ada proses overlap pada protein, karena di bagian upstream dari protein ini ada ATG-nya, sedangkan di EST ini kan dia tidak selalu kemudian harus dimulai dari ATG ya, tapi bisa jadi dia overlap dengan daerah yang untranslated region itu sendiri. Nah, jadi nanti Augustus dia akan melihat ini sebagai suatu hint to exon ya. Kemudian nanti dari data tersebut ya dia akan kembangkan ya dari EST ini di mana saja sih posisinya ya. Nah, bisa jadi dia ada di berbagai macam koordinat. Nah, ketika kita melihat misalnya proses mapping dari EST atau protein ini, dia terpetakan di genomic koordinat yang berbeda, G itu adalah genomic ya, berarti daerah yang dia tidak terpetakan ada kemungkinan dia merupakan putatif intron. Jadi kita bisa menemukan intron dengan menggunakan mapping dari EST ini. Ini yang dilakukan oleh Augustus. Nah, lalu kemudian kita juga ya di Agustus itu bisa gitu ya merefine kembali hasil itu dengan menggunakan perbandingan dari genom. Ini yang disebut sebagai proses sinteni ya. Jadi alignment of genomic sequence ini misalnya antara genom 1 dengan genom 2 itu kita bandingkan, oh ternyata ada kesamaan daerah walaupun secara koordinat ini tidak sama antara genom 1 dengan genom 2. Nah, ini jamak terjadi pada misalnya pada tanaman-tanaman ya yang dia misalnya dalam dari proses pemuliaan gitu ya, otomatis biasanya karena proses rekombinasi genetik biasanya koordinat genomnya dia akan bergeser sehingga posisinya tidak akan persis sama. Di sini makanya digambarkannya sebagai bangun jejar genjang gitu ya, karena ada perbedaan koordinat antara genom 1 dengan genom 2. Oke, nah ini adalah beberapa ya Augustus ini cukup banyak digunakan. Nah ini adalah beberapa di antara adalah protis dan juga kemudian bakteri gitu ya. Nah ini Brugia malai, Aedes aegypti, gitu ya, Schistosoma ya, dan lain-lain sebagainya. Nah ini membuktikan bahwa algoritma Augustus ini cukup andal untuk digunakan. Oke. Jadi apa yang menjadi summary for eukaryotic gene finding ini? Yang pertama kita harus pahami bahwa struktur gen itu
pada eukarya itu kompleks, dan antara ragi, antara protista, antara kemudian tumbuhan, antara kemudian animal itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita memulai prediksi gen itu kita sebaiknya membandingkan atau menggabungkan ya antara metode-metode yang berbeda ya. Jadi probabilistic method with heuristic ya agar kita mendapatkan akurasi yang bagus ya. Nah, kita juga perlu memahami gitu ya karena sampel kita juga kadang-kadang unik sehingga gitu ya base scenario-nya itu adalah akurasi itu kita prediksi dari hasil itu kurang lebih 80%. Jadi ada sekitar 20% lagi yang perlu kita buat satu pipeline yang baru gitu ya agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang penting dari fragmen DNA yang kita miliki. Oke. Nah, sekarang ini adalah bagian yang cukup penting gitu ya. Jadi kita perlu bisa memahami bagaimana akurasi itu muncul karena kita bicara program itu kan ada akurasi 80%, ada akurasi 70%. Nah, saya ingin kita memberikan satu perhatian di sini ini adalah bagaimana kita mengukur satu akurasi di sini ya. Nah, jadi ini adalah beberapa elemen penting dalam kita mengukur accuracy itu. Yang pertama ada yang disebut sebagai true positif ya, di mana di sini true positif ini bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Jadi realnya adalah coding, hasil prediksinya itu adalah coding. Yang kedua adalah elemen true negatif. Elemen true negatif ini ketika kemudian kita menemukan satu fragmen, tapi fragmen itu tidak dikategorikan sebagai daerah coding, tetapi dia dikategorikan sebagai non-coding. Nah, ini disebut sebagai true negatif. Akhirnya kita kehilangan informasi bahwa suatu fragmen itu adalah berupa exon. Elemen ketiga, ini yang disebut sebagai false positif. Ya, di mana false positif itu justru apa? Fragmen yang seharusnya dia diprediksi itu sebagai non-coding atau intron misalnya, nah dia muncul sebagai fragmen exon atau fragmen coding. Nah ini kita sebut sebagai false positif. Jadi hasilnya itu adalah exon, padahal realnya adalah dia bukan berupa exon. Kemudian ada false negatif di mana, nah ini false negatif ini adalah ini salah ya. Jadi daerah false false negatif ini adalah coding. Jadi ini adalah coding ya, daerah coding yang terprediksi sebagai suatu non coding gitu ya. Jadi ini adalah false negatif ya. Oke. Selanjutnya oke. Nah, jadi dari beberapa program yang ada, maka kita bisa melakukan proses evaluasi dari program tersebut. Bagaimana kita mengevaluasi? Kita coba bandingkan antara parameter sensitivity dan juga specificity. Dari mana sensitivity itu diukur? Jadi kita akan mengukur sensitivity itu dari berapa banyak gen yang ditemukan. Nah, jadi ingat aja, sensitivity itu ada N-nya, berarti rumus SN-nya itu sama dengan true positif, itu adalah nilai yang benar, ya, dibagi kemudian nanti nilai true positif ditambah false negatifnya. Ingat di sini adalah FN-nya, ya. Ada N berarti itu adalah sensitivity, gitu ya. Nanti kita akan lihat gitu ya di ujian. Yang kedua, specificity gitu ya. Specificity ini berapa banyak gen yang terprediksi dia sebagai suatu gen yang memang betul-betul real. Nah, kalau ini specificity kita sebut ini sebagai SP. Nah, SP ini berarti dia akan lihat nilai true positif itu dibagi nilai true positif ditambah false positifnya gitu ya. Sehingga di sini kita lihat hasil prediksinya, nanti kita bisa bandingkan antara sensitivity dengan specificity. Oke. Nah, ini adalah rumusnya.
Jadi akurasi itu nanti akan dihitung dari proses atau nilai ya rata-rata dari sensitivitas dan juga spesifisitas, gitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat misalnya adalah suatu referensi model, dia terdiri dari tiga ekson di sini ya, dia terdiri dari 3 ekson. Hasil prediksi yang pertama itu dia memberikan hasil di sini, oh ini 1,1, sorry 1,1 ini adalah ekson, kemudian yang kedua ini diprediksi sebagai ekson yang kedua, dan kemudian ekson yang ketiga. Ya. Nah, sedangkan pada hasil prediksi yang kedua kita lihat gitu ya, ekson 1 dia terprediksi hanya sebagian saja. Ya. Jadi ada bagian yang tidak terprediksi. Exon 2 itu sama sekali kemudian dia tidak terprediksi. Exon 3 dia terprediksi. Sehingga nilai sensitivitasnya ini adalah 2 ya. Ya, dia dapat 2 ekson dari 3 ekson yang seharusnya. Sehingga nilainya 2/3 ini adalah 0,63. Lalu kemudian nilai spesifisitinya, nilai false positifnya gitu ya. Di sini ini kita lihat ini adalah 1 gitu ya. Jadi tidak memberikan hasil false positif ya. Nah, kemudian nanti dari akurasinya ini rata-ratanya ini adalah 0,81. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menghitung dari accuracy tersebut ya. Oke, nah ini adalah evolutions dari predictions. Jadi ini kita harus ingat gitu ya, bagaimana kita membandingkan antara reality dan prediction ini. Kemudian kita nanti coba hitung sensitivity dan specificity-nya ya. Ini adalah beberapa apa namanya algoritma yang ada. Oke, nah bagaimana kemudian program itu dia diukur, dihitung gitu ya. Nah, jadi misalnya untuk nukleotida kita bisa menghitung nilai sensitivity dengan specificity. Kemudian exon, exon itu dia punya parameter tambahan. Selain nilai sensitivity dan specificity, maka dia juga biasanya nanti akan menambahkan parameter miss exon dan juga kemudian wrong exon, ya. Kalau levelnya dia di level gain, selain nilai sensitivity dan specificity, nanti juga akan ditambahkan parameter koreksi seperti MG, ya dia berupa miss genes ataupun kemudian dia berupa wrong genes. Ya. Nah, dari situ nanti ada parameter tambahan lainnya juga yang digabungkan, yaitu adalah yang disebut sebagai average overlap statistik. Ya. Nah, ini average overlap statistik ini yang nantinya akan mengukur kembali gitu ya, apakah prediksi struktur gen itu dia sudah cukup akurat atau belum. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Nah, ini bagaimana ini pada realitinya gitu ya, kita melihat ini ada exon 1, exon 2, exon 3 dan exon 4 ya. Nah, nanti kita bisa extend tadi parameternya biaya prediksi gen itu. Nah, ini adalah dari proses prediksinya ya. Prediksinya ini adalah ditemukan ada satu ekson, ya, ekson 1, ekson 2, ekson 3, ekson 4. Pada ekson 1 itu ditemukan bahwa karena realnya juga dia memang betul-betul ekson, sehingga kita bisa melihat ini sebagai hasil true positif ya. Jadi ekson 1 pada hasil prediction, pada hasil prediksi yang berwarna abu, ini merupakan nilai true positif. Pada exon 2 hasil predictions itu di gen realnya itu dia berupa intron, sehingga ini dikatakan sebagai wrong exon ya. Nah, jadi ini ada kesalahan di dalam prediksi. Lalu kemudian ada correct exon ya, jadi ini adalah exon yang persis prediksi sama. Kalau yang exon 1 ini dari hasil prediksi kan dia panjangnya ini berbeda. Nah, kalau yang correct exon ini persis ya, fragmennya ditemukan itu sama. Kemudian juga kita menemukan pada
kasus di sini fragmen dari hasil prediction-nya ini dia tidak menemukan exon. Padahal realitinya seharusnya ada exon, gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai missing exon, ya. Jadi missing exon. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa melihat gitu ya di akhir ya, ini ada overlap exon juga yang merupakan hasil true positif. Nah, jadi parameter-parameter ini ya ketika kita tadi misalnya melihat dari aspek nukleotida lalu kemudian ekson, nah kita juga bisa extend di sini ada parameter tambahan yaitu untuk mengukur yang disebut sebagai missing exon ataupun juga kemudian rogue exon. Nah, ini yang menggambarkan kalau missing exon itu menggambarkan aspek sensitivitas. Sedangkan kalau kita bicara wrong exon, itu kita bicara aspek spesifisitas dari suatu program. Ini yang nantinya bisa kita ukur dan nanti kita bisa coba simulasi untuk berhitung ya situ. Oke, nah ini adalah bagaimana kita melihat proses pencarian gen. Ya, ini adalah yang hijau ya. Ini merupakan, ini adalah contoh gennya, ini adalah gen ADH. Lalu kemudian ini merupakan referensi STD1 ini, dia merupakan referensi dari suatu struktur gen ya dari ADH. Ya, berarti kan di sini ada intron dan eksonnya. Lalu kemudian kita di sini di bawah mendapatkan hasil prediksi 1 dan juga kemudian prediksi 2. Kita lihat prediksi 1 itu mempunyai lebih banyak ekson dan intron ya dibandingkan yang standarnya. Lalu kemudian prediksi 2 dia punya lebih banyak lagi prediksi dari ekson dan intron itu sendiri. Nah, kalau kita lihat hasil prediksi yang kedua itu dia mempunyai banyak hasil false positif ya. Di sini kita lihat false positif ini yang kotak yang berwarna biru muda ini berada di daerah putih. Nah, ini menunjukkan daerah yang atau fragmen yang sifatnya adalah false positif. Sedangkan true positifnya di sini ini bisa kita lihat pada regions atau pada daerah yang berwarna hijau itu sendiri ya. Oke. Nah, ini adalah true positif. Nah, selanjutnya adalah yang false positif ya. Ini yang diwarnai orange seperti yang saya sampaikan gitu ya. Nah, di sini ada bagian juga terutama pada prediksi 2. Nah, pada prediksi 2 itu dia ternyata lebih banyak menghasilkan false positive region. Ya. Sedangkan pada prediksi 1 false positifnya ini hanya ada di satu tempat saja. Nah, tetapi hasil prediksi 1 dan prediksi 2 itu dia mempunyai false positive regions ini di daerah yang sama gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita punya di sini adalah false negatif. False negatif itu apa namanya? Kita lihat pada hasil prediksi yang pertama ya, dia tidak bisa memprediksi keberadaan ekson, fragmen ekson, sehingga ini diberi warna blok warna pink ya, merah muda. Nah, di sini karena hasil prediksi 1 yang berwarna merah itu dia tidak bisa memprediksi ekson, sehingga dia dikategorikan sebagai false negatif. Kemudian juga pada pada hasil fragmen hasil prediksi yang kedua, nah dia tidak bisa mengidentifikasi adanya fragmen ekson ya, sehingga di sini pada prediksi yang kedua itu fragmen ekson yang ada di blok merah muda ini gitu ya, itu hanya memberikan hasil 2 ekson. Sedangkan pada hasil prediksi yang pertama dia memberikan 3 ekson. Nah, di sini kita lihat ya, maka pada prediksi 2 itu dia memberikan hasil false negatif. Nah, lalu kemudian ada yang disebut sebagai parameter wrong genes ya. Nah, ini adalah parameter wrong genes. Nah, ini juga kita ukur di sini parameter wrong genes ini. Jadi wrong gene ini banyak terlihat di prediction yang kedua, di mana dia memprediksi adanya ekson. Padahal secara real ini di bagian yang biru muda ini gen ADH ini dia tidak ditemukan ekson pada blok-blok yang berwarna jingga ini.
Untuk prediksi 1, ini WG yang berwarna merah ini kita lihat ya, prediksi 1 masih memberikan hasil wrong genes di mana dia melaporkan adanya 2 ekson ya. Ini di bagian upstream ya, ini di bagian upstream dari gen ADH itu sendiri. Lalu kemudian ada missing gene ya, ini missing genes ini gen yang hilang yang tidak bisa diprediksi dari bagian yang pertama. Ini kita lihat gitu ya. Nah, ini missing genes pada hasil prediksi yang pertama di bagian downstream dari gen tersebut. Lalu kemudian kita melihat juga ini ada yang disebut sebagai join genes, ini sebagai parameter tambahan lain gitu ya. Di mana join genes ini kita melihat adanya fragmen-fragmen yang dia tumpang tindih overlap satu sama lain. Jadi kita lihat ini daerahnya ada daerah apa namanya yang bergabung. Walaupun pada realnya di sini gitu ya, ini sebetulnya ada bagian ekson yang seharusnya tidak ada, tetapi kemudian ini ditemukan di prediction yang kedua ya, yang berwarna biru muda ini, sehingga dia dikategorikan sebagai join genes itu sendiri. Oke, lalu ada split gene ya. Ini adalah parameter lain. Split genes ini kategorinya ya. Kategorinya itu split genes ini pada prediksi yang kedua gitu ya. Ya dikatakan sebagai kategori gene di mana eksonnya itu gitu ya, di bagian eksonnya itu dia tidak mempunyai junctions. Jadi kalau ada garis seperti ini kan menunjukkan proses junction ya, ada proses splice site ya, ada proses splicing yang mungkin terjadi ketika proses pematangan atau maturation dari si messenger RNA itu sendiri. Nah, pada hasil prediksi yang kedua ini dia mendapatkan hasil yang disebut sebagai SG gitu ya, nah, atau split genes, sehingga dia yang seharusnya dia merupakan satu coding regions, tetapi di sini dia tidak terpisah, sehingga menjadi ekson yang berbeda dan kemungkinan besar dia akan diprediksi sebagai gen yang berbeda. Nah, ini kan menjadi masalah juga nanti dalam hasil. Oke, nah setelah kita banyak membahas gitu ya dari awal sampai akhir gitu ya seperti itu. Nah, ini juga ini ada satu konseptual yang perlu kita perhatikan, apalagi ya kalau kita apa namanya sebagai seorang bioinformaticians gitu ya, kita perlu bisa membedakan antara istilah atau terminologi antara gene predictions dan juga kemudian gene annotations ya. Jadi ketika kita bicara gene prediction di sini gitu ya, kita sebetulnya sedang melakukan proses canonical CDS predictions. Jadi gene predictions itu adalah kita sedang memprediksi suatu ekson ya. Sedangkan kalau kita bicara gene annotations itu kita bicara lebih daripada itu. Jadi kita melakukan prediksi juga terhadap untranslated region, lalu juga kemudian ada splice isoform, ada kemudian splice site, ada juga kemudian nanti splice junctions ya. Nah, lalu kemudian juga kita nantinya menggunakan misalnya database-database yang ada. Jadi gene annotations itu adalah istilah yang lebih lengkap ketika kita kemudian melakukan satu analisis genomik itu sendiri. Sedangkan ketika kita bicara gene predictions itu ya, kita hanya fokus bagaimana kita dari suatu fragmen DNA itu kita bisa mendapatkan informasi apakah di situ ada struktur gen atau tidak. Nah, sehingga ya tentu gitu ya, gene annotation itu dari secara proses itu akan jauh lebih kompleks dan juga kemudian pipeline untuk genome annotations. Nah, ini kita harus menggunakan evidence yang berbeda. Jadi kadang kalau kita misalnya membangun satu genome project gitu ya, misalnya Pak Hendra mau bikin tripang genome project, jadi itu harus misalnya bikin banyak tipe data. Jadi ada data fungsionalnya, IST-nya,
Ada data RNA sequencing data gitu ya, kemudian ada data protein dan data-data kemudian yang lainnya. Dan kita harus bisa deal dengan jenis tipe data yang berbeda. Lalu kemudian dalam gene annotations kadang-kadang juga kita perlu menggabungkan data-data itu sehingga mendapatkan gitu ya, jadi collapses sehingga mendapatkan coherent gene model. Ya, seperti itu. Oke, kemudian nanti juga ya kita akan memproduksi gitu ya pada gene annotations itu hasil-hasilnya itu nanti bisa kita visualisasikan dalam suatu genome browsers ataupun kemudian annotation database ya. Nah, ini adalah contoh proses gene predictions. Jadi ini adalah hasil prediksinya. Nah, ini baru hasil komputasinya saja. Lalu kemudian nanti kita akan tambahkan di sini exonerate dari data messenger RNA ataupun kemudian express sequence tag. Nanti kemudian kita bisa tambahkan juga di sini ya data dari protein ya. Ini kalau kita nggak punya data proteomiknya kita bisa menggunakan dari BLASTX. Setelah itu kemudian nanti kita nanti melakukan anotasi sehingga didapatkanlah kemudian hasil yang lengkap ya. Dimulai dari 5' UTR, lalu kemudian kita ketemu ada start codonnya, lalu kemudian ada stop codonnya sampai akhirnya kita mendapatkan struktur gen yang betul-betul utuh di sini. Oke, nah jadi ini adalah evaluations of annotations ya. Kalau tadi itu adalah dari sisi akurasi, secara prinsipal itu juga nilainya itu akan sama gitu ya, seperti itu. Tetapi ada parameter lain yang disebut sebagai annotations edit distance ya. Jadi annotations edit distance ini adalah salah satu formula lain gitu ya, di mana formulanya ini dia akan menghitung kongruen gitu ya dari suatu anotasi dan dari evidence-nya itu sendiri ya, di mana AED ini rumusnya sangat sederhana, itu adalah 1 dikurangi nilai akurasinya ya. Nah, jadi contoh misalnya ini pada annotation yang pertama nilai AED-nya ini adalah 0,2, sedangkan untuk annotation yang kedua ini adalah nilainya 0,6 ya. Seperti itu. Jadi kalau dia semakin kecil maka nilai anotasinya itu semakin baik. Ya, sedangkan kemudian kalau nilai anotasinya itu dia mendekati 1 atau bahkan misalnya 1, berarti sebetulnya adalah hasil prediksinya itu tidak terlalu baik ya. Jadi baru berdasarkan hasil computational saja. Dia belum merupakan hasil dari tambahan-tambahan evidence yang lain atau bukti-bukti yang lain. Oke, nah ini adalah comparisons. Jadi ini adalah kalau kita bicara genome annotations, ini adalah suatu kompleks proses gitu ya. Makanya kita bisa bayangkan untuk genom manusia saja walaupun proses sequencingnya kan itu sudah dimulai dari 87 selesai 2001 dan proses anotasi atau refining genome itu baru selesai di tahun 2022 kemarin untuk human genome. Nah, apalagi kita berbicara tentang genom-genom lain. Nah, jadi kalau kita memang punya fokus bekerja dalam organisme-organisme tertentu, maka sangat penting kita mempunyai genome reference ini. Tetapi kita juga perlu pahami bahwa itu adalah long way to go, gitu ya. Karena apa? Kita perlu di sini ya memperhatikan parameter yang ada, ya. Jadi satu adalah kita harus mulai dari proses prediksi, ya. Yang kedua adalah kita lanjutkan itu dengan proses pemilihan ya. Jadi predict and choose. Nah, atau kemudian yang ketiga itu kita betul-betul mulai dengan full scale annotation pipelines ya. Dan ini butuh fokus khusus gitu ya. Dan dari sini gitu ya, dari proses yang ada di sini yang kita lakukan adalah pertama increasing time and effort. Itu sudah jelas nih. Ya, jadi genome project itu jangan diinikan dalam satu proses. Misalnya mahasiswanya Poppy itu ya, Jason gitu ya, itu kan melakukan misalnya genome sequencing pada kunyit gitu ya. Itu baru selesai misalnya baru karakterisasi
genomnya berapa sih assembly-nya gitu. Itu belum sampai kemudian ke proses anotasi. Artinya 1 tahun juga nggak cukup gitu ya. Karena apa? Jadi perlu increasing time and effort di sini. Nah, selanjutnya adalah kita perlu increasing accuracy gitu. Jadi kita bisa bayangkan walaupun 2001 human genome itu sudah ada, tetapi accuracy-nya masih sangat-sangat minim. Sampai akhirnya di 2022 kemarin itu baru selesai dan itu prosesnya akan membutuhkan 20 tahun sendiri ya. Dengan komposisi genom manusia itu kan sekitar 3,2 miliar huruf gitu ya. Ini kita perlu increasing accuracy juga di sini. Dan yang terakhir gitu, kita juga perlu mendapatkan parameter di sini, kita juga perlu menambahkan yang namanya increasing use of evidence. Jadi nggak cukup cuma pakai DNA sequencing, kita perlu tambah selanjutnya apa? Selanjutnya kita perlu yang namanya messenger RNA sequencing. Nextnya lagi kita perlu ada misalnya data protein atau kemudian metabolomik jika memungkinkan. Sehingga proses ini akhirnya bisa menghasilkan satu apa namanya full ya atau apa namanya genome annotations yang gaspol gitu ya di situ. Oke, ya. Nah, nanti terakhir gitu ya, ketika kita melakukan proses anotasi, maka kita perlu memberikan di sini yang namanya adalah nomenklatur dari anotasi, ya. Jadi nanti kita bisa memberikan, jadi grade-nya itu dalam anotasi genomik itu macam-macam, ya. Ada yang disebut sebagai known genes, ada yang disebut sebagai putative gene, ada yang disebut sebagai unknown genes, dan juga kemudian ada hypothetical gene. Ya, jadi known genes itu ya dia sudah ketahuan sama juga dengan database yang ada. Putative genes ya ini adalah dia istilahnya untuk like atau similar. Jadi jumlah eksonnya dia beda-beda dikit, kemudian apa namanya daerah konservnya itu beda-beda sedikit, itu dikatakan sebagai putative genes. Nah, kemudian kalau unknown genes ya itu berarti adalah gennya itu bisa terprediksi secara struktur ada. Dia juga ada sedikit evidence, ada bukti pendukung dari gen atau EST dari data express sequence tag, tetapi fungsinya itu belum diketahui. Ya bisa jadi dia misalnya terdisrupsi atau ada kemudian memang perubahan yang lain gitu ya. Kemudian kalau hypothetical gene ini adalah grade yang paling terendah. Jadi ya sebaiknya kalau misalnya analisis annotation genomic atau analisis functional enrichment, nah ini sebaiknya kita tidak menggunakan hypothetical gene karena dia tidak memiliki significant similarity dari gen ataupun kemudian EST yang lain. Nah, baik, demikian ada pertanyaan dulu sampai di sini silakan. Kita punya beberapa menit nih sebelum selesai. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi untuk pekan depan nanti kan setelah kemudian detail analisis tentang genomik, kita akan coba lanjutkan ke aspek kemudian transkriptomik ya, yang lebih detail bagaimana sih kemudian guidelines dari proses analisisnya, lalu kemudian bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses analisis-analisis yang ada gitu ya. Jadi untuk memperkuat kembali apa yang sudah dilakukan ketika masa praktikum ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi di sini, oke ada 16 orang. Siapa nih yang nggak hadir di sini? Oke, apa nanti saya screenshot saja di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya sampai di sini saja pertemuan kita sampai bertemu lagi pekan depan. Terima kasih ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Pak.